Saudara, saudara terkasih, kita telah masuki minggu biasa yang ke-19. Masih dalam rangkaian pengajaran Yesus tentang roti hidup. Ini perikop Yohanes bab 6 ini panjang, 69 ayat. Maka dibagi-bagi. Kita pada bagian yang ketiga. Bagian pertama tentang mukjizat. 5 roti 2 ikan, seperti ada di situ ikonnya itu. Bahwa mukjizat terjadi ketika ada yang namanya keterlibatan, kepedulian dari kita. Tuhan membuat mukjizat dari nol, tapi menggunakan apa yang kita persembahkan pada Tuhan dan kita bagikan dengan murah hati. Dan Tuhanlah yang akan menggandakan. Tapi selalu tidak mulai dari nol, tapi Tuhan ingin agar kita partisipasi, kita berkontribusi. Dan kemarin kita yang minggu lalu, setelah orang mendapatkan mukjizat lalu makan kenyang, maka mereka mencari Yesus lagi. Dan Yesus mengatakan, kamu cari saya bukan karena melihat tanda-tanda atau mendengarkan pengajaranku, tapi karena kamu telah makan roti dan kenyang. Nah, ini repot kalau begini nih. Yesus mengajak dari soal makan, meningkat. Rupanya orang hanya mau berhenti pada soal makan. Makan gratis lagi. Nah, itu kan yang laku kan. Yang laku ya makan gratis, yang laku ya sampai sekarang. Cari makan aja. Tapi apakah orang milih makan yang lebih berkualitas? Bukan hanya jasmani, karena kita manusia dari badan, jiwa, dan roh. Badan ya makan, sembako. Maka ya makan. Tapi apakah kita hanya untuk makan saja hidup ini? Seperti kata Paulus, ya Tuhannya perut. Karena hanya makan. Berhenti makan saja. Ini bukan manusia yang utuh dalam paham Kristiani. Karena masih ada badan, jiwa. Jiwa juga butuh makan. Jiwa butuh makan. Dan satu lagi. Nah, ini arahnya Yesus. Apakah orang sampai pada level itu ya tidak tahu. Akan kita lihat. Level yang ketiga adalah makanan rohani. Karena kita roh. Maka roh makanannya rohani. Itulah roti hidup yang Tuhan katakan pada hari ini. Apakah nyampe ke sana? Ya enggak tahu. Kita bisa menguji diri kita masing-masing ya. Dan sebenarnya pilkada ya. Nanti kita uji aja. Pilpres kemarin yang menang makan gratis. Orang cari makan. Hanya perut. Enggak mikir yang lain. Ya udah, itu kenyataannya. Berarti apa? Begitu rendahnya kualitas manusia Indonesia, ya butuh makan doang. Tidak perlu yang lain. Ya enggak apa-apa, itulah pilihan. Itu bisa menguji. Dan kita diajak bergerak maju. Benar ini. Bahwa Yesus menjadikan diri sebagai santapan peziarah. Bahwa hidup ini adalah peziarahan. Seperti dialami oleh Elia. Ini soal jiwa nih ya. Elia, sekelas Elia. Bisa nyerah dan putus asa. Aduh, mati aja deh. Sekelas Elia. Itu berarti apa? Dalam sebuah peziarahan kita bisa lelah. Kita bisa lelah. Kita bisa juga putus asa. Maka dalam ya ini supaya mari kita cek sendiri ya. Kita ini sekarang ini banyak orang yang mengalami gejala-gejala depresi, gangguan mental, gangguan kejiwaan, ODGJ ya. Orang dengan gangguan kejiwaan. Kita semua enggak ada yang sehat 100%. Semua pasti ada gangguannya. Nah, masalahnya gangguannya kecil, ringan, sedang atau berat. Nah, ini indikasi sederhana ya. Indikasi sederhana.
Ini sederhana kalau kita mengalami gangguan kejiwaan, ini kan kemarin hanya fisik, sekarang jiwa, nanti roh, belum nanti berseri ini. Apa? Indikasi minimal. Pertama, tidak bisa tidur atau terlalu banyak tidur. Nah, itu tanda orang stres itu. Paling sederhana, tidak bisa tidur atau tidur kebanyakan. Tadi lihat Elia, tidur. Setelah itu baring lagi. Nah ini, tidur, baring. Nah, itu tanda orang stres itu. Salah satu indikator. Nah, lihat sendiri. Kalau Anda nggak bisa tidur, ada masalah pasti. Ya, sederhana. Yang kedua apa? Yang kedua sederhana juga. Tidak punya selera atau nafsu makan, atau makan terus. Jadi orang stres itu makan, makanya ini tandanya nggak mau makan atau makan terus, ngunyah terus. Tanda stres itu. Karena kalau normal ya makan itu ada aturannya kan, ya paling 3 kali lah. Tapi kalau makan terus, tanda ada sesuatu ya. Yang ketiga, orang merasa hopeless dan helpless gitu. Merasa ya nggak ada yang bisa nolong, situasinya rasanya sudah sampai pada putus asa, putus harapan, dan merasa hidup ini nggak ada artinya, sia-sia, ingin mati saja. Banyak orang pengen bunuh diri, ingin mati saja. Elia saja ngalami, aduh mati saja Tuhan, selesai. Seolah dengan mati selesai masalahnya. Nah kalau Anda bunuh diri, emangnya mati, memang selesai masalahnya. Masalah dunia ini, masalah abadi Anda enggak lepas, abadi itu. Jadi tanda-tanda ini sederhana ya, soal tidur, soal makan, dan soal suasana kebatinannya. Orang merasa ingin mengakhiri hidup saja. Dan lebih banyak orang, termasuk anak muda, merasa, aduh nggak ada artinya. Mudah sampai pada kesimpulan nggak ada artinya. Mati saja. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Kita sampai pada titik di mana, waduh nggak ada harapan lagi. Ya udah, mungkin mati ini adalah solusi. Padahal bukan. Dan kita melihat bagaimana Tuhan memberikan santapan untuk Elia. Supaya yang sungguh-sungguh telah lelah ini mendapatkan kekuatan. Bangunlah dan makanlah. Nah, maka tadi kan soal tidur, bangun. Jadi kalau orang bangun, bergerak, itu tanda hidup. Makanlah. Dan lalu Tuhan mengatakan, bangunlah dan makanlah. Sebab kalau tidak, perjalanan nanti ini terlalu jauh. Memungkinkan Elia kembali menemukan kekuatan untuk meneruskan perjalanan. Dan hidup kita itu adalah peziarahan. Sebuah perjalanan. Perjalanan panjang. Kalau selama hari-hari ini kita melihat ada olimpiade itu ya, ini bukan lari sprint, 100 meter yang hanya 9 detik, 10 detik, atau di bawah 9 detik. Dapat medali emas kalau begitu, di bawah 9 detik. Tapi maraton, 46 kilo, bahkan lebih panjang lagi hidup kita. Perjalanan panjang, memang kadang melelahkan, kadang kita menjadi tergoda untuk ya pindah jalur itu. Capek lalu istirahat, berhenti. Tapi kita diajak, diingatkan. Maka dalam Ekaristi juga bahkan dibuat dalam sebuah mada, sebuah kidung, sebuah lagu.
santapan peziarah. Itu kalau tidak salah di Puji Syukur 434 itu, santapan peziarah. Yesus ini menjadi santapan peziarah ini. Ziarah, siji yang diarah, satu yang dituju. Satu yang dituju, kita menuju rumah Bapa. Ini yang diharapkan dari kita semua. Yesus hadir ingin menjadi roti hidup yang memberi bekal kita semua dalam peziarahan kita. Supaya dikatakan Paus Fransiskus, beriman tidak berarti kita akan bebas masalah, tapi kita mempunyai kekuatan untuk menghadapinya. Karena kita tahu kita tidak sendirian. Itu yang diharapkan dari menggali kekuatan dari Yesus sang roti hidup, santapan peziarah. Menghadapinya, ya. Ini orang-orang murid Yesus itu kata Paus Fransiskus, tinggal berapa hari itu? 24 hari, 23 hari datang. Menghadapinya. Bukan lari dari masalah, tapi menghadapinya. Karena kita tidak sendirian. Maka orang Katolik, dikatakan Paus Fransiskus, tidak boleh, bagi orang Kristiani tidak ada jalan buntu. Maka enggak boleh kalah sama Gojek. Gojek gimana tagline-nya? Saya ingat, Gojek yang suka pakai Gojek, selalu ada jalan. Nah, kadang-kadang melawan arah, ya pokoknya ada jalan. Kalau ada jalan, masa kalah sama Gojek? Atau masa kalah sama Pegadaian? Pegadaian punya tagline apa? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Lah itu solutif. Orang Kristiani itu solutif, bukan polutif, tapi solutif. Menyelesaikan masalah, dihadapi dan cari solusinya, bukan lari dari masalah. Dan karena itu menjadi orang Kristiani berarti ini karakternya. Santo Paulus dalam bacaan kedua memberikan karakter dasar. Siapa itu profil murid Yesus? Apa yang dikatakan Santo Paulus? Dan inilah daya Ekaristi yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Ekaristi bukannya hadiah bagi orang saleh, tapi juga obat bagi yang sakit dan lemah. Maka kita diajak untuk menjadi orang-orang yang memiliki profil seperti dikatakan Santo Paulus, yang membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan. Ingat baik-baik, kalau Anda menyimpan kepahitan, kegeraman, kemarahan, ini bibit, ini hal yang kondusif untuk kanker. Mulai dari jiwanya, badannya nanti kena. Kalau Anda simpen dalam hati Anda segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, dendam, pertikaian, fitnah, dan dikatakan segala kejahatan. Bersih. Moga-moga kata Eckhart ini membersihkan kita, menyembuhkan kita dari berbagai macam hal yang menjadi sumber segala penyakit. Dan kalau diteliti, menurut penelitian ilmiah, segala macam yang namanya kanker itu mulai dari sebuah pengalaman atau situasi mental yang terganggu. Maka tadi Paulus memberikan nasihat, buang itu. Buang kepahitan, kegeraman, kemarahan, dendam dan seterusnya. Kalau Anda buang, sehat Anda. Dan lalu, nah ini setelah membuang yang buruk-buruk itu, kita diajak apa? Satu, ramah. Ramah. Penuh kasih mesra, saling mengampuni,
menjadi orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang hidup dalam roh, yang berikan anak-anak yang berkenan pada Tuhan. Maka mari kita merahmat Tuhan supaya kita boleh meneruskan peziarah kita, karena kita memiliki Yesus Sang Roti Hidup, santapan peziarah yang menjadi kekuatan kita dalam menggali berbagai macam tantangan hidup. Maka sebagai penutup ini kita mendengarkan, menyimak apa yang dikatakan Paus Fransiskus tentang sebuah hidup ini sebagai perjalanan, sebagai sebuah perjalanan bersama, seni hidup. Nah, sebagai penutup ini, perjalanan adalah seni. Karena jika kita selalu terburu-buru, kita akan lelah dan tidak sampai pada tujuan perjalanan kita. Jadi kalau kita semangat di awal, menggebu-gebu di awal, biasanya nggak nyampe. Ini pemula ini, menggebu-gebu di awal nggak nyampe, karena nggak bisa ngukur. Jika kita berhenti atau terlalu banyak mampir, kita juga nggak akan maju dan akan kehilangan arah tujuannya. Ya kan, seringkali kita terlalu kebanyakan mampir lalu kuliner, bubar, nggak sampai satu tujuan tuh. Godaannya begitu, mampir, kuliner dan sebagainya, udah kenyang lupa kemana. Perjalanan seni, melihat cakrawala, memikirkan kemana kita akan pergi, tetapi juga menghitung kemungkinan menahan kelelahan perjalanan yang kadang sulit. Ada hari-hari yang gelap, bahkan hari yang dimana kita gagal, bahkan hari-hari dimana kita jatuh. Tapi selalu pikirkan ini, nasihat Paus Fransiskus, jangan takut gagal, jangan takut jatuh. Yang penting dalam seni perjalanan, bukanlah bahwa kita tidak pernah jatuh, tetapi kita tidak mager ketika terpuruk. Segera bangkit dan melangkah maju. Inilah yang indah. Ini bisa berjalan tiap hari dalam hidup kita sebagai manusia. Tapi ingat, perjalanan jadi buruk kalau kita sendirian. Akan menjadi membosankan. Berjalan bersama, lah ini penting. Berjalan bersama dalam komunitas, dalam persekutuan, dengan teman-teman dan sahabat, dengan orang-orang mencintai kita, itu sangat membantu kita. Ini membantu kita untuk tiba tepat pada tujuan di sana yang seharusnya kita semua akan tiba. Dan Yesus adalah santapan peziarah. Moga-moga menguatkan kita untuk mampu berjalan terus sampai pada akhir tujuan ziarah kita.